Ada 10 keistimewaan lain yang kalau ini dihafal dan dipahami artinya, kemudian dikenal keistimewaan itu dari pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW, bisa menghindarkan diri seseorang dari kebakaran, pencurian, perampokan. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi itu tidak tidur. Wal ainu qad na'asat, padahal mata Nabi yang mulia itu tidur. Jadi Nabi tidur, hatinya tidak tidur. Tapi kalau kita tidak tidur, hati kita tidur. Terbalik kan kalau kita melala menjelang, tapi hati tidak nyambung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi walaupun dalam keadaan tidur, hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda tipis, Hah? Beda tipis. Apa yang begitu? Ya beda banyak, bukan beda tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Quran Karim, kita buka halaman 373. Surah Luqman ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin. Itu kata. Ditahan dulu. Jangan sampai terjebak dalam bacaan idhar. Karena yang dihadapi oleh tanwin itu shin. La ayatil likulli sabbarin syakur, bukan likulli sabbarin syakur, bukan begitu cara bacanya. Kalau likulli sabbarin syakur itu tak idhar. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahud-din. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Wa ma yajhadu bi ayatina Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajri walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum
gharrannakumul hayatud dunya. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka surat Taha halaman 288, halaman 288 surah Taha ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tafsir Al-Quranul Karim halaman 288 surah Taha ayat 103. Namun sebelumnya masih ada sisa bulan Rabiul Awal. Saya ingin mencuplik bagian akhir dari menampakkan rasa cinta dan rasa berhutang budi pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan demi keistimewaan sudah saya paparkan. Keistimewaan dan kelebihan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini ada 10 keistimewaan lain yang di akhir baitnya itu disebutkan. Kalau ini dihafal dan dipahami artinya, kemudian dikenang keistimewaan itu dari pribadi agung Rasulullah Muhammad SAW, bisa menghindarkan diri seseorang dari kebakaran, dari pencurian, dari perampokan. Ada 10 keistimewaan ini yang dirangkum dalam 5 bait. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at dubabatun fi jismihil hasani. Jadi yang pertama, keistimewaan Nabi Muhammad itu tidak pernah bermimpi basah selama hidupnya. Baik mutlakon, itu mutlak artinya baik beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul maupun lebih-lebih sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kalau kita kan sering mimpi basah itu. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada
Yang kedua, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Tidak pernah angup. Rasulullah enggak pernah angup. Angup itu awal. Itu keistimewaan Nabi. Ya keistimewaan ya biasa-biasa saja ya, kecil misalnya, bukan yang besar-besar. Tapi itu remeh, kedengarannya, kelihatannya remeh, tapi kemanusiaannya, basyariahnya, sikap kemanusiaan baginda Rasul itu tidak seperti kita. Nah, kita payah sedikit, capek sedikit, liberian. Capek sedikit, misalnya kurang istirahat, tampu wangu. Nah, kadang kalau kita anggap, kadang nggak ditutup. Itu yang kedua. Minhud dawabu yang ketiga, falam tahruk wa ma waqa'an. Falam tahruk. Kalau ada ketemu dengan binatang nggak lari. Jadi bersama ada Nabi misalnya, binatang-binatang nggak lari karena tidak merasa takut. Artinya kasih sayangnya Nabi pada binatang-binatang itu sehingga menyebabkan binatang itu ketemu Nabi tidak lari. Kalau ketemu kita kan lari. Kok yaudah. Kalau Nabi tidak. Nah ini diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Di antara lain ada seorang sahabat muhajir, orang miskin ini tidak punya apa-apa. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu ikut Nabi nggak bawa apa-apa karena memang dari Mekah sudah miskin. Namanya Abdurrahman. Kemudian dikenal dengan julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya kucing. Jadi Hirun itu kucing. Nah, Hurairah artinya bapaknya kucing, Abu Hurairah. Konon ceritanya ada kucing tidur di sajadahnya. Itu digunting sajadahnya itu. Kasihan kalau kucing pun terbangun. Kasihan kalau kucing terbangun. Nah, kita kuanda gitu berarti itu. Sulit kan? Sulit. Remeh kelihatannya. Tapi sangat menyentuh pada keimanan, rasa kasih sayang manusia terhadap makhluk bersama makhluknya. Nah, kadang kalau situasi dalam keadaan keadaan selkoh misalnya, ya kadang memang kita bengis pada binatang, misalnya curi ikan. Itu termasuk bagian daripada akhlak. Kita berlatih untuk kasih sayang pada binatang, kasih sayang pada lingkungan. Itu yang ketiga. Yang pertama, tidak pernah bermimpi basah. Kemudian yang kedua, tidak pernah angup. Kemudian yang ketiga, binatang itu tidak lari ketemu Rasul. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi. Tidak pernah tubuh Nabi yang harum, yang bersih, yang suci itu dihinggapi lalat. Tidak pernah. Minhud dawabu falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun. Tidak pernah dihinggapi lalat. Kalau kita kan gerobak. Itu keistimewaan itu. Minhud dawabu falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun. Bikhalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Penglihatan Nabi terhadap belakangnya itu sama dengan melihat yang di depan. Artinya apa yang ada di belakang Nabi itu Nabi tahu. Apa yang di belakang Nabi itu Nabi tahu. Bikhalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Wala yura atrum wala yara dillahu fi syamsi dzufatani. Nabi itu tidak bisa dilihat bayangannya. Kalau matahari dari timur, kalau kita kan bayangannya kelihatan di barat. Itu Nabi tidak ada bayangannya. Siapa yang seperti itu? Tidak ada kan? Jadi misalnya kita ada di matahari ada di barat, kemudian kita berdiri di sini, kan tentu ada bayangannya di timur. Nabi tidak ada. Wala yara dillahu zu istam itu bertanya.
Kemudian berikutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi itu tidak tidur. Wal ainu qad na'asat, padahal mata Nabi yang mulia itu adalah tidur. Jadi Nabi tidur, hatinya tidak tidur. Tapi kalau kita tidak tidur, hati kita tidur. Terbalik kan kalau kita melala menjelang, tapi hati tidak cambung ke Allah Subhanahu wa taala. Nabi walaupun dalam keadaan tidur, hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Beda tipis, Pak. Beda tipis. Apa ya begitu? Ya beda banyak, bukan beda tipis. Beda banyak. Nah, kita ada baca Quran, tapi hati kita tidak nyambung. Itu bukan beda tipis, apa beda banyak. Banyak bedanya. Nah, kalau kita tidur, terus hatinya tidur. Jangankan kalau kita tidur, kita melek saja, hati kita tidur. Tapi hati Nabi tidak. Walaupun Nabi tidur, hatinya ingat terus pada Allah. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi lam yanam, tidak tidur. Wal ainu qad na'asat, padahal mata Nabi yang mulia itu qad na'asat, tidak tidur. Wala yura athru baurin minhu fi alami, dan tempat kencing Nabi itu tidak ada bekasnya. Nabi kencing tidak ada bekasnya. Saya bau tidak ada. Tapi kalau kita misalnya kencing mancung tanang, wah bang tanang. Itu keistimewaan Nabi. Ya kedengarannya remes ya, tapi siapa manusia yang begitu? Tidak ada. Selanjutnya, katahu qad alata qoman idza jalatu. Dua belikatnya Nabi itu selalu berada lebih tinggi sedikit. Di tengah-tengah beliau duduk dengan siapa saja. Duduk dengan orang yang tingginya 1,90 meter, Nabi lebih tinggi sedikit. Duduk dengan orang yang pendek yang 1,5 meter, Nabi lebih tinggi sedikit. Artinya apa? Ketika jagung ngobrol di tengah orang, Nabi muncul, menonjol. Jadi kelihatan itu Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad. Tidak kemudian terlalu tinggi, tapi lebih tinggi sedikit. Katfahu qad alata qoman, katfahu dua belikatnya, dua baunya, qad alata sungguh tinggi. Qoman idza jalasu, lebih tinggi daripada kaum idza jalasu, bila Nabi duduk bersama dengan kaum itu. Jadi tak heran muncul kelihatan terus. Kemudian yang terakhir, indal wiladati sif yada bimuqtatani. Ketika lahir, sifatilah, berilah kamu sifati Nabi itu bimuqtatani, dengan orang yang sudah tersetan. Jadi lahir langsung tersetan. Apa rahasianya? Supaya kemaluan Nabi itu tidak dilihat oleh orang. Supaya kemaluan Nabi itu tidak dilihat oleh orang. Itu luar biasa. Jadi perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan kepada Nabi sejak lahir. Dilindungi supaya kemaluannya tidak sampai dilihat oleh orang. Inilah Bapak. Nah, kemudian bait terakhir dari rangkaian ini, rangkaian yang 10 ini, hadil khosaisu fahfadha takun amina. Keistimewaan yang 10 ini fahfadhu, hafalkanlah kamu atau pahami maknanya kamu. Takun amina, maka engkau akan selamat, aminah min syarri narin, dari kebakaran. Nah, kalau orang pasar itu suruh menghafal ini semua, insya Allah kedepannya tidak akan kebakaran lagi. Hadhil khosaisu fahfadha takun amina min syarri narin wa jurrakin wa mimihani, dari cobaan, dari bencana, insyaallah akan diselamatkan. Itulah Bapak. Walaupun seperti itu keistimewaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kemudian memposisikan Nabi itu sejajar dengan Tuhan.
Walaupun begitu keistimewaan dan kelebihan Nabi, jangan kemudian memposisikan Nabi sebagai Tuhan. Tidak seperti umat-umat terdahulu, umat-umatnya Nabi Musa, umat-umatnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra dan penyakit-penyakit berat yang lain. Kemudian kaumnya memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jadi jangan sampai berlebihan seperti itu. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat Islam, kemudian memposisikan sebenar-benarnya. Siapa yang berjasa seperti ini? Yang berjasa seperti ini adalah ulama ahli riwayat. Yang meriwayatkan perjalanan Rasul itu sampai para sahabat, para tabi'in. Mereka tidak berbohong, betul-betul dicari otentitasnya. Keasliannya betul-betul dicari. Sehingga ketauhidan atau keyakinan kita sebagai monoteisme, ketuhanan dengan sebagai bangsa yang menganut Tuhan satu, Tuhan Isa, itu tetap terpelihara. Menarik dan sangat indah apa yang dilukiskan oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri seperti ini dalam kitab Burdatnya. Da'athun Nasara fi nabiyihim fihi wa tadimu. Da'atuhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'tamat hamfihi wa takimi. Ini dalam burdah. Dalam versi burdah itu ada. Tinggalkanlah madda'atu, cara memuji kepada nabinya an-Nasara. Siapa? Nah, orang-orang Nasrani. Orang-orang ini memuji Nabi Isa itu sampai berlebihan. Sampai memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu berlebihan. Fi nabihimi, di dalam nabi mereka. Wahkum bima syi'ta, mantapkanlah kamu dengan sesuka kamu memuji Nabi. Mathan fi dalam nabi wa takimi, dan posisikan secara seimbang. Ini adil ketika kita memuji seseorang, kemudian tidak berlebihan jika memposisikan manusia sebagai Tuhan. Di sini Islam kokoh dalam menjaga otentisitas akidah kita secara logika. Yang berjasa pada itu adalah para ahli riwayat, para ahli hadis, mulai dari Nabi. Nah, Nabi sendiri sudah menjaga keaslian ajaran Islam, ketauhidan ajaran Islam itu sejak pertama. Misalnya, catatlah wahyu yang turun, tapi ucapan-ucapan saya jangan kamu catat. Catatlah wahyu yang turun itu dan hafalkanlah wahyu yang itu. Selain itu, jangan kamu catat supaya tidak campur baur antara wahyu yang turun dari Allah dengan sabda Rasul. Ini sudah dibentengi, sudah diawasi, sudah dikasih woro-woro oleh Nabi sejak awal wahyu itu turun. Catatlah wahyu, tapi ucapan-ucapan saya jangan kamu catat. Jadi pembukuan wahyu itu sampai berapa abad sesudah Nabi, baru kemudian dilakukan pembukuan hadis-hadis Nabi. Sehingga otentisitasnya sangat-sangat dijamin. Beda dengan Injil. Injil itu dibukukan pada saat Nabi Isa sudah puluhan tahun, bahkan 50 tahun lebih, baru kemudian dibukukan. Jadi kitab Injil yang ada di Nabi Isa itu sudah ucapan-ucapannya itu santri-santrinya, murid-muridnya Nabi Isa. Ada Injil Barnabas, ada Injil Matius, ada Injil macam-macam. Yang masing-masing berbeda-beda. Tapi tidak demikian dengan Al-Quran dan tidak demikian juga dengan hadis-hadis Nabi. Inilah bagian akhir yang ingin saya sampaikan. Begitu Nabi itu banyak istimewa-istimewanya, tapi yang bagian akhir pada pagi hari ini kita jangan berlebihan, tapi
tetap memposisikan sebagai manusia, walaupun manusia, tapi beda dengan kita. Jadi basyarun la kal basyari, manusia tapi berbeda dengan manusia, berbeda dengan manusia tapi juga manusia. Baik Bapak, kita mulai tafsir kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatakhafatuna bainahum illa bittum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu antaluhum tariqatan illa bittum illa yawma. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik, bainahum di antara mereka sendiri. Bisikannya seperti apa? Illa bittum illa ashra. Kamu tidak tinggal di dunia illa ashra kecuali 10. Itu bisikannya. Jadi kita kembali sedikit pada ayat sebelumnya. Jadi peringatan Al-Quran mulai dari man a'rada ayat 100. Siapa yang berpaling dari Al-Quran fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sesungguhnya orang itu menanggung beban yang berat kelak pada hari kiamat. Khalidina fiha, kekal mereka itu fihi, di dalam adab karena berpaling dari Al-Quran itu. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla, wa sa'a, dan seburuk-buruk beban lahum bagi mereka kelak di hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-suri, pada hari yunfakhu fis-suri, tiup sangkakala. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa, dan kami kumpulkan orang-orang pendurhaka, orang-orang kafir yang durhaka. Yauma idzin, pada hari itu, zurqan, mukanya biru, membiru, mukanya biru, matanya juga biru, menunjukkan ada rasa cemas yang luar biasa di situ, ada rasa ketakutan yang ada pada diri mereka itu. Zurqan, di matanya biru, kemudian mukanya biru. Ada kesan-kesan yang sangat mencemaskan, sangat menakutkan. Itulah situasi sebagian daripada situasi kelak di hari kiamat. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik, bainahum, di antara mereka sendiri, illa bistum illa asyra, bisikannya illa bistum, kamu tidak tinggal di dunia illa asyra, kecuali 10 hari maksudnya, karena di belakang ada yauman. Illa asyra, kecuali 10 hari. Ini bisikan yang pertama. Nahnu a'lamu bima yaquluna yaqulu antaluhum tariqatan illa bittum illa yawma. Nahnu a'lamu, kami, kata Allah, a'lamu, mengetahui, bima yaquluna, dengan apa yang mereka katakan, idh yaqulu antaluhum, ketika berkata antaluhum, orang yang paling lurus, tariqatan, jalannya, amsaluhum, orang yang paling lurus di antara mereka, tariqatan, jalannya, artinya menurut mereka yang paling dekat pada kebenaran, illa bistum illa yawma, kalian tidak diam di dunia illa yawman, kecuali 1 hari saja. Dan memang hidup di dunia ini sebentar. Jadi menyebut di sini asyron, 10 hari, 1 hari, itu bukan angka yang definitif ya, bukan angka yang pasti. Ini isyarat menunjukkan bahwa sementara saja hidup di dunia ini. Jadi kelak saling berbisik seperti itu ketika kiamat itu terjadi. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfan fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad. Wa yas'alunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah bertanya mereka kepadamu anil jibal, tentang gunung-gunung. Al-jibal itu jamak daripada jabalun. Jabalun gunung, al-jibalu gunung-gunung, banyak. Jadi seakan-akan orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, okelah Muhammad, kalau manusia kemudian hancur ketika terjadi kiamat,
Karena manusia itu secara fisik lemah. Walaupun di dalam fisik yang lemah itu manusia memiliki kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa itu? Akalnya, jiwanya, perasaannya. Yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Binatang tidak punya perasaan. Tak punya akal. Walaupun kuat, misalnya gajah kuat, tapi dia tidak kalah kepada manusia. Walaupun fisik manusia lemah, tapi manusia diberi jiwa oleh Allah. Mulai dari akal, perasaan, intuisi, dan sebagainya. Otak, dan sebagainya. Dan berpikir. Walaupun fisiknya lemah, tapi memiliki kekuatan itu. Jadi orang-orang kafir Mekah itu mengatakan pada Nabi, oke lah Muhammad, kalau di kiamat juga gambaran seperti manusia, macam-macam rusak. Tapi bagaimana dengan gunung yang tertancap, tegar, kokoh di atas bumi? Gimana tuh? Itu Nabi menjawab berdasarkan wahyu Allah. Takul, katakanlah wahai Muhammad. Yansibuha Rabbi nasfa, akan menghancurkan kepada gunung-gunung itu Rabbi. Siapa yang menghancurkan? Rabbi, Tuhanku, kata Nabi. Nasfan dengan sehancur-hancurnya. Ini janji Allah. Janji Allah. Di dalam ayat lain dalam surah Al-Qari'ah disebutkan Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa takunul jibalu, dan kelak di kiamat itu gunung-gunung kal ihnil manfus, sebagaimana bulu yang berterbangan. Bayangkan, kita bayangkan sekarang. Ini wahyu Allah, wahyu Allah. Kalau kemudian kita tidak percaya ini, ya naudzubillah, joplak gimana? Murtad kita, kalau nggak percaya ini. Jadi bayangkan, gunung-gunung itu kelak waktu kiamat terjadi. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Coba Pak Guru, dicari itu. Surah Al-Qari'ah. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hambur. Nah, coba. Yang tegar begini, gunung kelihatan sekarang tegar, kokoh. Kelak di kiamat seperti bulu dihambur-hamburkan. Dreaming ini. Masya Allah. Itu gambarannya kiamat. Yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Mekah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan Muhammad, kalau orang-orang mereka tanya tentang gunung-gunung itu, karena secara materi, secara pemahaman material, pemahaman keduniaan, gunung itu memang paling kokoh. Tapi dijawab oleh Allah, Fakul yansifuha Rabbi nasfa. Katakan Muhammad kepada mereka, Allah akan menghancurkan gunung itu sehancur-hancurnya. Masya Allah. Fayadruha qa'an safsafa, fayadruha, maka menjadikan Allah kepada gunung-gunung itu qa'an yang datar, safsafan yang rata. Jadi pada kiamat gunung-gunung yang menjulang tinggi itu nanti dibuat berhamburan dan kemudian rata, datar dan rata. Kalau sekarang kan masih ada curah-curah, ada curah letu karena ada curah-curahnya di situ. Nanti kiamat rata semua. Tidak ada bangunan di situ, tidak ada taman dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Insyaallah. La taro fiha iwaja wala anta. La taro, tidak bisa melihat, tidak akan melihat engkau fiha, di dalam gunung-gunung itu atau di dalam ya di dalam gunung itu. Iwaja yang rendah, wala anta dan yang tinggi. Artinya tidak ada jeglong-jeglongnya, tidak ada curah-curahnya, semua dibikin rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dalam kiamat ini. Yauma yattabi'un ad-da'i la ibadalah, wallahu a'lam bishawab. Pak Kiai, ya? Ketika waktu gunung-gunung itu hancur seperti itu, posisi manusia di mana Pak Kiai? Nah, di dalam kuburan. Tetap dikubur. Iya, masih dikubur. Baru kemudian setelah trompet ditiup kedua kalinya oleh malaikat Israfil, muncul manusia. Dalam keadaan tanah sudah rata semua. Coba kita bayangkan. Kita muncul kemudian gunung-gunung sudah tidak ada, sudah rata. Kan gampang dirinya. Iya, saya bayangkan berarti kita
Waktu itu aman Pak, tidak dilempar-lemparkan yang begitu. Ya tapi sudah itu. Iya, dari cerita ini takut, kita itu takut gitu. Gunung saja seperti itu gitu. Iya, ya dibikin tenang dulu dalam kuburan. Karena trompet yang kedua belum ditiup. Nah, baru setelah itu ditiup. Nanti di ayat berikutnya Pak Fano, keburu banget ini. Jadi ini apa namanya? Ini tiupan pertama nih Pak Afano ya. Jadi tiupan pertama trompet raksasa yang dipegang oleh malaikat Israfil itu ini tiupan pertama. Gunung-gunung seperti itu nasibnya dan seterusnya. Manusia tetap ada di dalam kubur. Kalau kita rasanya sudah nggak nututi ini, ya, udah umur sudah Pak Osman. Nah, kalau Pak Haji Fatullah masih muda ya. Itu keren. Tapi kalau menurut ramalan kira-kira yang kemarin kan pernah ada ramalan 2012 kan kiamat sudah selesai berarti ya. Iya. Karena kan yang ngeramal begitu. Loren. Iya. 2012 Pak Haji. Iya, 2012 kan berarti sudah lewat. Sudah aman, sudah selamat apa namanya. Lorennya malah meninggal. Mudah anaknya. Masya Allah. Ini gambaran pasti dari Al-Quran. Gambar pasti dari Al-Quran. Jadi karena ini wahyu Allah, Bapak, wahyu Allah itu sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu ada orang banyak berpendapat seperti itu sama. Itu artinya mutawatir. Kalau hanya orang per orang itu kan bukan mutawatir, tapi ahad, perorangan. Nah, ketika perorangan itu kita masih mendiskusikan. Kita masih bisa membantah. Tapi kalau sudah mutawatir, semua orang berkata seperti itu sudah mutawatir. Artinya kita nggak sulit untuk membantahnya. Karena semua orang sudah bicara seperti itu. Nah, Al-Quran juga nyampe kepada kita itu melalui riwayat yang mutawatir. Paling tidak ada 7 riwayat sehingga disebut sebagai qiraat sab'ah. Riwayatnya mutawatir semua, mulai dari Nabi sampai kepada sahabat kepada tabi'in sampai kepada kita. Baik, Bapak, itu sebagai serba-serbi kajian kita pada pagi hari ini. Tafsir Al-Quran berbicara tentang situasi gawat, situasi mencekam, sangat mencekam pada saat kiamat terjadi. Mudah-mudahan kita mulai sekarang sudah diberi kemampuan, diberi keterdorongan untuk bertobat, mendekatkan diri pada Allah, kemudian menjadi husnul khotimah selamat pada saat kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Atina fid dunya hasanah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya